Halo, selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pergerakan IHSG. Ya, jadi ketika PSBB kemarin itu semua kan banyak panik masalah. Nah, saya melakukan analisa, kemudian saya perhatiin bahwa IHSG itu justru baru break dari pola bullish yang namanya symmetrical triangle. Targetnya itu ke 6.500 lebih. Nah, saya mengatakan bahwa potensi kalau seandainya ada panic akan maksimal di sini 6.200 atau 6.150. Maka di sini kita boleh bawa beli. Jangan terlalu panik. Di grup-grup lain itu kebanyakan panik, nggak tahu mau ngapain. Nah, saya katakan ini, perhatiin. DKI Jakarta melakukan statement akan melaksanakan PSBB ketat pada 11 Januari sampai 25 Januari. Berita headline itu mengatakan rem darurat, padahal Pak Anies sendiri nggak bilang rem darurat. Peraturannya apa nggak ada PSBB, sehingga saya memberi saran, punya cash ratio tinggi, maka harus beli saham di bottom, karena itu oke. Kalau punya full muatan, dia short di atas, cover di bawah. Kalau seandainya terkoreksi, yang pilihan B, kalem, lupain, nggak usah ngapa-ngapain. Karena PSBB total yang pernah membuat IHSG hanya dalam waktu 3 hari semuanya pulih. Yang kedua udah nggak begitu ngerespon. Yang kali ini benar-benar nggak ada ngerespon, malahan bullish. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Apa sih yang terjadi dengan IHSG hari ini? Kenapa asing beli sampai 2 triliun? Kemudian yang dibeli itu sama-sama bagus. Bank Mandiri, Bank BCA hari ini bullish banget. Bank Mandiri, BRI, BNI. Nah, kalau kita perhatiin by chart ya, Horley ini break namanya pattern symmetrical triangle. Targetnya 6.500. Saya pengennya sebenarnya pagi-pagi itu koreksi ke sini. Kemudian lanjut, ternyata enggak, malahan langsung bullish. Target kita selanjutnya itu 6.500. Jadi ini sesuai dengan prediksi kita di video-video sebelumnya bahwa asing itu bakal beli banks, karena bagaimanapun untuk break IHSG itu perlu bank. Nah, kalau kita hari ini gimana? Nah, apa sih alasan bank masuk? Nah, saya perhatiin sebenarnya hari ini agak bahaya. Kenapa? Karena obligasi kita bond 10 tahun itu berada di 6,2%. Artinya ini merupakan suatu buangan, naik 1,57%. Kemarin sempat di bawah 5%. For your information, jika bonds kita naik, artinya itu dijual. Ketika dijual, apakah BI melakukan intervensi serap penjualan dari asing? Saya nggak tahu, tapi saya cek barusan bahwa asing keluar cukup masif dari bonds. Nah, kalau asing keluar jualan bonds Indonesia, yang artinya kan rupiahnya tertekan. Kita perhatiin. Rupiah setelah sempat di bawah 14.000, hari ini fluktuatif naik sempat hampir 14.300. Terus terang saya cukup khawatir. Tapi ketika saya melihat USD, US Treasury 10 years, ternyata itu speksnya juga udah di area 1,2 kalau nggak salah, atau 1,1 lebih. Yang berarti apa? Artinya spread antara obligasi Indonesia dan US itu hanya 5%. Yang artinya apa sih? Acuan dari fund fixed rate fund Indonesia luar negeri itu jarak aman antara emerging market dengan USD itu adalah 5%. Sehingga jika berada di bawah 5%, maka mereka akan condong menyamakan. Kenapa? Karena kalau seandainya selisih di bawah 5%, itu terlalu risky kalau saya pegang emerging market. Jadi kemarin-kemarin kan bonds Indonesia kan asing dibeli terus. Kemudian harganya sempat di bawah 6. Artinya apa? Artinya harganya mahal. Mereka udah profit. Saat ini menurut saya mereka hanya taking profit. Karena kita lihat inflow di saham itu luar biasa. Di Bank BNI Mandiri sampai 2 triliun hari ini. Kemudian yang menjadi menarik perhatian bagi saya adalah banks. Hampir semua yang japri saya atau yang nanya soal banks, saya nggak pernah bilang jual, tapi beli. Saya pernah merekomendasikan Bank BNI ketika koreksi. Saya bilang beli lagi di 6.000. Waktu itu koreksi dalam yang akhir tahun 2021 ya, saya bilang cicil bank aja, itu aman 2021. Saat ini Bank BNI menurut saya by technical dia sedang berada dalam bullish pennant. Ketika break dari angka ini, yaitu di kisaran 6.725 sampai 50, maka targetnya bisa ke atas 7.000. Dan dia ingat, dia sebentar lagi akan ketemu resisten dari double tops. Double tops ini pola bullish, pola bearish yang dibikin sepanjang tahun 2017 hingga 2020. Nah, jadi ini ada indikasi reversal. Kemudian Bank Mandiri. Saya juga sempat merekomendasikan beli Bank Mandiri di area 6.250 karena itu titik kunci bullishnya. 6.250 beli. Nah, kemudian saat ini dia bentuknya mirip dengan rising wedge ya, tapi ini belum pasti. Kalau break ke bawah baru bisa dikatakan rising wedge. Jadi ini mirip dengan pola yang namanya rounding bottom. Kalau seandainya dia break dari 6.875, maka target kenaikan Bank Mandiri
itu ada di 7.500. Kenapa saya rekomendasiin beli banks? Banksnya itu besar. Kalau BCA di tempat saya beli dan tinggalkan. Kalau Mandiri, BRI, dan BNI itu trading. Alasannya karena penggerak IHSG itu adalah banks, 3 banks, 4 banks ini. Selanjutnya adalah Bank BRI yang tadi. Nah, BRI ini yang paling hebat. Ini kan banknya sejuta umat ini. Banknya kalau retail itu paling suka sama BRI. Dia ada gaps up kecil. Iya, high-nya 4390 kemarin, low-nya 4410. Apakah harus ditutup? Jawabnya enggak. Jadi ini sudah menjadi support. Jika IHSG koreksi, maka area amannya di sini. Dan dia akan melanjutkan kenaikan jika break 4750. Di all time high dia ini kalau nggak salah yang 4760, maka dia akan memulai start bullish fase. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya saham, jadi ini tuh saat yang istilahnya udah dikasih kesempatan ini saat-saat terakhir ini untuk beli saham gitu. Kalau koreksi jangan dilewatin kesempatan ini, lebih baik beli di koreksi. Nah, selanjutnya yang menjadi perhatian bagi saya adalah saham farmasi. Terus terang, ketika live pertama dengan Sukor, saya mengatakan bahwa era farmasi akan start bull itu di November atau Desember. Karena pada saat itu Pak Luhut mengatakan bahwa vaksin akan mulai datang November, ternyata diundur jadi Desember, kemudian datangnya Desember dan start distribusi Januari, dan ternyata saya meleset 2 bulan. Saya juga sempat menangkap pattern bullish dari KLBF. Jadi di Stockbit saya pernah post, KLBF itu punya inverted head and shoulder, sampai saat itu nggak pernah ada yang bilang seperti ini. Saya cek chartis di tempat lain, saya cek di grup lain, nggak ada yang bilang kalau KLBF berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Ada yang bilang halu segala macam. Saat itu saya aja yang post. Kalau saya perhatiin ya, September tanggal 16. September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan saya harus nunggu ini untuk break angka 1700. Nah, kalau kita perhatiin saat ini dari postingan saya, KLBF itu sudah naik sebesar 13%. Nah, dia sudah break, kan ini wajar karena dia LQ45 dan dia lelet. Secara fundamental dia justru yang paling baik di antara KF dan INAF. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, nah, ini bentuk inverted head and shoulders. Kalau dia koreksi hingga ke kurang lebih 1650 atau 1620-an, maka dia masih ada potensi ke 2250 KLBF. Tapi ingat, ini leletnya bukan main. Terus terang saya akuin, saya juga nggak punya ini. Saya udah jual karena saya di healthcare, di Sukor, saya mengatakan bahwa proksi utama saya healthcare itu adalah rumah sakit seperti Same, Silo, Silo saya nggak masukin, Same, Mika, Ira, KF Inaf itu opsional nggak saya masukin, dan KLBF saya udah lewatin. Saya sempat mengatakan bahwa era dari vaksin itu sudah lewat. Dan ternyata saya akuin saya salah. Itu membuat saya shocking. Ternyata hari ini naik dengan volume gede banget. KF Inaf juga nggak pernah saya rekomendasiin lagi semenjak saya udah mencapai beggar. Saya tinggalkan. Nah, saat ini dia justru break lagi. High-nya ini kalau disuruh masuk, saya udah bingung mau masuk di mana. Kalau kita tarik Fibonacci, extension, ini udah capai target. Yang agak terlambat itu INAF. Nah, INAF itu punya resist terakhir di 6.500 ya. Jadi kalau dia lewat 6.500 itu INAF masih jauh. Extensionnya pertama itu ada di 9.000, tapi ini disclaimer on ya, karena ini harganya udah volatile banget. Dan yang menjadi pilihan saya untuk healthcare itu IRA dan Same, karena kalau Same kita udah tahu dia masih ada potensi ke 400 karena dia baru break yang namanya di sini tuh dia baru break yang namanya bullish penan. Nah, hari ini juga dia naik meskipun nggak terlalu gede, volumenya juga rendah jadi wajar. Nah, target kenaikan Same sementara so far itu 400. Kalau lewat dari 400, dia masih bisa ke 450. Nah, jadi sekian update kali hari ini tentang sektor healthcare dan banks. Jadi ini view ke depan IHSG bisa bullish. Jadi jangan takut. Kemudian jika ada koreksi, manfaat kesempatan untuk buy on dip. Kemudian untuk sektor healthcare ini terus terang saya akui salah satu kesalahan saya karena saya pilihnya tuh IRA. Tapi IRA dan Same juga memperoleh kenaikan yang tinggi. Saya itu punya rules, kalau punya beli satu sektor maksimal itu 2. Karena saya udah ada IRA dan Same, saya nggak lirik lagi yang namanya KF dan INAF. Karena saya juga udah pernah beggar di situ. Oke, selamat malam. Jangan lupa follow Instagram saya, Michael Leo.
ada underscore dulu dan Stockbit saya Michael Yo. Jadi di platform ini saya bakal sering sharing. Kemudian belakangan banyak yang protes kok jarang share chart atau ilmu segala macam. Ya ini saya ke depan saya bakal mulai ini deh, bakal kasih clue tentang insight-insight tentang market. Semoga saya bisa terus bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan saya ucapkan selamat malam.